Ada pasien kah di sini? Ada Bang Juma, Ampi, Gerar, sama Ada. Sakman. Oh, syukur alhamdulillah. Abang Suma boleh. Iya, tadi ada yang berbicara mengenai kemuliaan sehingga Yasin 14 sosok dulu. yang bernama ini susah kalau orang Kristen bahas Al-Quran tidak nyampe, Bible aja nggak paham. Saya mau bahas bertanya. Al-Quran. Bang Suma saya mau bertanya, Bang Suma. Ketinggian Kristen itu selama masih Kristen, Bang Suma, saya mau bertanya. tataran 1+1+1 aja belum lolos, kok mau bahas Al-Quran? Kenapa 1+1 belum lolos? Iya, belum lolos Kristen itu. Membedakan antara kucing dengan sapi belum bisa. Bahas Al-Quran, ketinggian ente, jangan. Itu sama halnya membuat nanti Anda menjadi semakin parah gilanya. Gini aja teman, kita membahas penyesat aja dulu. Siapa penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus? Itu aja dulu. Al-Quran kan berbicara tentang penyesatannya Allah kepada manusia. Kalau di Al-Quran yang sesat itu kafir, itu udah jelas itu. Kita bahas ini dulu, bahas siapakah sesat setelah Yesus, kan gitu. Apakah kelompok yang bernama Islam atau kelompok yang bernama Kristen? Menurut Yesus, harusnya Anda dimenangkan karena ini berbicara mengenai Yesus, kan gitu. Siapa yang sesat menurut Yesus, Islam atau Kristen? Gitu loh. Jadi Anda dimenangkan. Kalau siapa yang sesat menurut Allah, jelas Kristen. Orang-orang kafir, kan gitu. Nah, saya ingin kemudian Anda itu tercerahkan siapa yang sesat menurut Yesus, Islam atau Kristen. Nggak bicara Islam, ngarang aja. Berbicara, Bang, berbicara. Islam dibicarakan oleh Yesus. Tidak ada nyinggung Islam, tidak ada nyinggung Kristen, nggak ada. Tidak ada. Oh, jelas ada dong. Siapa aja Yesus menyebut dirinya sebagai juru selamat. Betul nggak? Zuma, jangan ini ngomongin kitab orang, dungu kamu. Enggak. Saya tanya. Yesus menyebut dirinya dengan juru selamat, benar nggak? Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Nggak usah emosi, nggak usah caci maki, santai aja kita. Jangan kayak gitulah, santai aja. Ayolah. Ayo. Yesus ini datang sebagai juru selamat atau apa ini? Benar nggak? Betul nggak? Aku tanya dulu loh. Juru selamat apa? Ya maksudnya juru selamat apa? Juru selamat itu dalam bahasa Ibrani apa? Nggak usah pakai apa aja, pengertianmu apa? Menurut Anda mengatakan jangan kayak gitu, jangan emosi, santai aja kita. Yang emosi siapa? Kan saya tanya maksudmu juru selamat iya, apa? makanya kan Yesus itu penyelamat di Lukas 19 ayat 10. Jadi Yesus itu disebut juru selamat atau tidak? Juru selamat dalam hal apa? Yang jelas, yang lengkap. Ya, juru selamat itu kan artinya juru salom, benar nggak? Ya, selamat dalam hal apa? Ini kan soal teologi. Selamat dunia, selamat akhirat. Nah, seperti itu. Nah, gitu dong. Nah, berarti Yesus ini menghantarkan orang kepada keselamatan karena dia juru selamat. Betul nggak? Selamat dalam bahasa Ibrani apa? Shalom. Dalam bahasa Arab apa? Salam. Akar kata dari Islam, salam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Jangan emosi, santai. Enggak. Saya masih di situ. Saya enggak mengaitkan. Saya tidak mengaitkan. Nah, sekarang Anda kaitkan coba Kristen. Coba. Anda kaitkan dengan Kristen coba. Yesus juru selamat. Coba Anda kaitkan dengan Kristen. Nyambung enggak? Saudara, tidak pernah Yesus mengatakan itu Islam itu juru selamat Islam. Loh, tadi kan Yesus juru selamat. Juru selamat itu kan shalom.
Jerusalem, Jerusalem, Juru Islam. Komen cocok logi saja. Ya, itu cocokologi saya. Sekarang coba kamu cocokologikan juru selamat larinya ke Kristen. Coba, Yesus sendiri mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku, dan Petrus pergi dan memberitakan Injil, makanya jadinya Kristen. Oke, enggak salah. Petrus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Petrus itu sampai di Roma sana, Bangku. Petrus diutus hanya kepada orang-orang bersunat. Petrus sampai di Roma sana. Galatia 2 nomor 8. Dan Petrus diutus di atas kepada orang-orang yang bersunat. Dan mau tidak akan dapat mengambilnya daripadanya. Begitu. Ya, jemaat itu kan jemaat yang dimaksud itu di situ Kristen, karena mula-mula di Antioquia itu mereka menyebut pengikut Kristus. Kau baca sebagai baca Galatia 2 nomor 8. Kau tidak percaya sama Paulus, tapi kau suruh baca Galatia. Enggak, itu pernyataan nabimu, Nabi Paulus yang mengatakan Petrus diutus untuk orang Paulus bersunat. Itu bukan nabi, Paulus itu rasul, bukan nabi. Lalu suratnya dari mana? Kalau dia bukan nabi, lalu suratnya dari mana? Itu surat itu menggambarkan pengalaman hatinya dan berarti bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan, itu surat. Itu jadi surat bukan firman Tuhan. Jemaat Galatia itu. Enggak, saya ulang. Mohon izin teman-teman. Saya ulang pertanyaan saya. Jadi 13 suratnya Paulus itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan, itu surat Paulus. Allahu Akbar, takbir. Takbir. Jadi yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib firman Tuhan atau karangan Paulus? Bukan karangan itu. Loh, tadi katanya bukan firman. Di Paulus. Iya, makanya saya tanya. Paulus yang berkata dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus terkutuk. Kristus terkutuk. Itu firman Tuhan atau bukan? Suma kau cocok logi, kau tidak mempercayai menderita kan. Paulus. Menderita kan saudara kita ini kita buat menderita kan? Menderita sendiri karena kau cocok logi, kau kan penyesal. Bagaimana Kang Cang? Menderita kan? Bang Zuma, kasihan saudara. Menderita dia. Ayatnya sendiri dia nggak tahu. Orang Kristen. Itulah Bang. Gimana itu? Katanya 13 surat. 13 surat yang dipunya Paulus itu bukan firman Tuhan. Jadi yang mengatakan Kristus kalau di dalam ayat Alkitab katakannya di atas salib ternyata bukan firman Tuhan. Katakan tidak. Apa yang lebih dari itu adalah Allahu Akbar. Menderita ini anak. Jadi kau jangan mempengaruhi orang Kristen karena kau itu penyesat. Kau diperbolehkan untuk menipu dalam 3 hal. Jadi kau mau menipu orang Kristen untuk masuk ke Islam. Kita bahas menipu 3 hal boleh? Kau diperbolehkan kalau di Kristen tidak ada menipu dalam 3 hal, tidak ada. Baik. Kalau katakannya. Kalau katakan tidak, tidak. Apa yang lebih dari itu adalah bahkan dari sejahat. Kalau di Islam, kalaupun boleh berbohong, maka berbohong dalam 3 hal tadi. Nah, bagaimana dengan Filipi 1 nomor 18? Begitu Sumi. Filipi 1 nomor 18 bagaimana itu? Boleh berbohong dengan mengatasnamakan Yesus. Berbohong dalam 3 hal. Boleh berbohong demi untuk menjual nama Yesus. Filipi 1 nomor 18. Boleh nipu-nipu. Contoh, tipuan. Diperbolehkan untuk menipu, kalau di dalam Kristen itu tidak. Ya itu Filipi 1 nomor 18 boleh menipu. Yang penting atas nama Yesus. Gimana dong? Kalau kau diperbolehkan untuk membohong. Sekarang membohong 3 hal itu kan dalam Kristen. Apa yang lebih dari itu berarti itu Filipi 1 nomor 18. Filipi 1:18. Di situ ada kata profasis. Artinya boleh mengelabui, boleh menipu demi untuk mengabarkan nama Yesus, boleh menipu. Apa itu? Apa itu namanya?
Cuma kau itu melintir-lintir ayat Alkitab saja. Oh, coba. Goblok. Coba baca Filipi 1. Cuma terlintir ayat Baca Filipi 1 Alkitab. nomor 18 coba. Coba dong. Baca Filipi 1 nomor 18 dong. Pakai data, itu Bang Zuma pakai data semua. Ayo. Bang, ini siapa namanya Ampi mendingan tuh apa namanya turun aja. Lu omong sama mereka orang Islam ini nggak bakalan lu ketemu, susah. Susah. Saya sudah tahu abangku. Susah. Lu nggak bakalan ketemu. Kau menderita, saya nggak suruh turun. Turun aja, susah. mau turun silakan. Daripada semuanya mereka. Karena kami menggunakan data akal, kalian hanya doktrin dogma saja. Itulah bedanya kita, kawan. Ada orang yang memberitakan kasih karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku kasih ada di itu sini. hukum Taurat. Kasih itu hukum Taurat. Kau tipu, Suma kau tipu, tukang Kasih tipu. itu hukum Taurat. Tidak ada Ulangan Galatia, 11 nomor 1. 16 ini tidak ada. Kasih kepada Kau menipu Tuhan. Suma. Ulangan 11 nomor 1. Memang kau Yosua diperbolehkan 22 tipu nomor dalam 5. 3 hal. Jadi kau mau berbeda. Kasih Ini kepada tidak ada di Tuhan sini. Ada orang yang adalah taat memberitakan kepada perintah-perintah Kristus karena Tuhan. Sebab mereka Kasih tahu kepada bahwa manusia aku ada Matius di sini 5 nomor untuk 19 adalah pembelajaran taat itu. kepada Taurat. Kau Jadi tipu kasih semua. itu adalah hukum Taurat. Gitu. Sedangkan Kristen Cuma kau tidak menipu percaya. ini. Orang Filipi 1 Kristen ayat tidak 16 percaya tidak kepada ada hukum di sini. Taurat. Kau menipu. Orang Kristen percaya kepada 13 surat karangan Paulus. Boleh. Kau cara menipu Jadi karena kesimpulannya kau teman-teman, menipu dalam 3 hal. saudara kita Kristen Dia Kristen itu semua cuman karangan Paulus, ternyata bukan firman Tuhan. Allahu Kabur Akbar, dia, Gurunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Ya, Sakman, jangan tantrum lah Bang Sakman. bisa nggak? Saudara Sakman bisa nggak diskusi baik-baik, nggak kesurupan gitu? Bisa nggak? Bisa nggak Bang? Kita Yasin membahas. 14. Oke, Yasin saya baca. 14. Baik, saya baca Yasin surah Yasin. 14. Baik, Oke. baik. Sabar ya. Saya baca surah Yasin Sama sebagaimana. tafsirnya ya, sama itunya ya. Iya, Suma. saya baca surah Yasin. bertanggung Anda jawabkan nanti yang dulu. menjelaskan Satu ayat kepada 16 saya. ini. Kau jangan bohong-bohong Oke. begitu. Sabar Pak Ampi, nanti dulu Sabar, Pak Ampi, sabar. gantian Pak Ampi. Kita baca surah Yasin dulu sebagaimana apa yang diinginkan oleh saudara kita Sakman. Mana tahu kita umat Islam ini bisa belajar kepada beliau. Amin. Yang mungkin beliau merasa pintar daripada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Silakan, apa yang Anda ingin jelaskan di sana? Silakan Bang. Siapa sebenarnya itu si Paulus, si Simon? Tidak sama ada Paulus Yohana? di situ, nggak ada Bang. Hah? Nggak ada nama Paulus di situ. Oh, berarti Mana kamu ada? goblok, kamu menutup-nutupin. Kamu memang Astagfirullahaladzim. bejat kamu. Bejat kamu memang. Coba Anda jelaskan ke saya mana Bulus di situ, Bang. Ayo Bang. Mana Bulus di situ, Bang? Ada nggak Bang? di situ Bulus? Ngomongin data aja Bang Sakman, jangan menyerang Kamu yang pribadi. punya data, tapi kamu nggak mau ngeluarin data itu. Buka datanya, buka. Silakan. Buka Ya, datanya. silakan, Bang. Betul itu Kamu tadi buka. yang dibacain Kamu buka Gurunda itu data. betul. Saya udah itu, Bang baca. Sakman. Yang dibacakan Benar, saya Gurunda itu baca. betul. Menurut tafsir itu, dengerin dulu. Menurut tafsir itu siapa dia? Mursalun. Saya Orang juga ini nama bisa saya. mentafsirkan. Yang ditafsirkan di situ adalah bom bisa. Tapi harus kembali kepada Al-Quran kan? Kamu nggak mau buka datanya. Tafsiran harus kembali kepada Nggak Al-Quran bisa bukan? buka kamu datanya. Kamu memang Nah, penipu. sekarang di situ Penipu kamu. utusan Kamu penipu. tersebut, Kamu penipu, kamu. diutus oleh Allah untuk mengajarkan kemudian orang-orang bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Rasulullah, bukan Tuhan.
Sedangkan Paulusmu mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Beda, nggak nyambung. Nggak nyambung, Saudara Sakman. Yang itu siapa yang tiga itu? Nah, di dalam tafsir diterangkan bernama Bulus. Bulusnya mengajarkan kalau Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Dongo kamu, Baulus. Ya udah, Baulus atau apapun itu ceritamu. Dongo berarti kamu. Dia datang kemudian mengajarkan bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Sedangkan Paulus itu mengabarkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang bukan manusia. Beda kawan. Jadi kamu mau menjilat Al-Quran, mau menjilat-jilat tafsir Al-Quran, tidak akan bisa meloloskan Paulus sebagai orang yang terindikasi diduga bertemu dengan setan di padang gurun. Jadi terindikasi Paulus ini ketemu dengan iblis di padang gurun, di mana iblisnya dengan iblis. Tidak ada, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu. Al-Kabir itu Muhammad tidak bertemu pernah dengan setan. Nabi Muhammad bertemu dengan sosok berupa cahaya mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis sang penyesat itu datang dengan memakai Yesus Kristus. Dan yang pernah bertemu dengan sosok cahaya bernama Yesus Kristus itu hanya Paulus. Dan orang banyak yang disesatkan kemudian oleh Yesus Kristus itu bernama Kristen. Dan Anda sudah mengakui tadi bahwa 13 buku yang diterima Paulus dari sosok makhluk halus. Menerima Injil. Kau apalagi karena kau menderita tidak punya kau kan, pengetahuan tentang Alkitab. menderita kan? Kau bilang menerima itu. Tidak ada itu. Menderita kan? Itu surat Menderita kan, Paulus saudara kepada kubuan? jemaat di Galatia, surat Paulus itu adalah pengalaman tentang pengalaman. Siapa bilang itu pengalaman? Siapa bilang itu adalah berita atau kabar baik yang diterima Paulus dari sosok yang bernama Yesus itu? Di sini kita tanya, Al-Quran itu dari mana? Dari surga langsung. Jadi Ya itu betul. jadi buku Itu turun berasal langsung dari langit. Al-Quran itu berasal dari langit. Sedangkan Dari langit Paulus mana? mengaku Tidak ada menerima dari Injil langit. dari bukan manusia. Gitu loh. Itu dari setan. Nah, yang berasal dari setan itu yang diterima Paulus. Yang berasal Itu dari jelas setan itu. itu yang diterima Muhammad. Enggak dalam dong, doa. enggak. Karena Doa Yesusnya salat. berkata, waspadalah kepada Al-Kabir iblis, mengatakan setan, bahwa setan putih yang itu datang bertemu kepadamu dengan memakai Muhammad. nama Yesus Kristus. Jadi Matius setan itu yang 24, nomor 4, Itu buat nomor Muhammad. 5. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti setannya mengaku Yesus Kristus. Siapa itu yang bertemu dengan sosok itu? Paulus. Apa nama agama yang didirikan Paulus? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi teman-teman sekalian, tadi ada video yang datang saya. Di situ ada Paul Zong, di situ ada siapa? Sopiatul. Lalu di situ ada kemudian Erben, ada beberapa kemudian termasuk kalau tidak salah ada Edis. Jadi orang-orang yang sudah lari ke luar negeri ini itu punya niatan kemudian untuk mengkristenkan Indonesia. Jadi Edis dan juga si Edwin yang sudah di Belanda katanya sudah sementara ini menurut informasi dari Paul Zong, dia sedang mengurus KTP Belanda. Jadi ada beberapa tokoh, ada beberapa oknum dari penghujat Islam yang diindikasi akan bersatu dengan para penghujat ini yang punya niatan untuk menghancurkan Indonesia dalam hal keagamaan. Ada videonya sebagai bukti di saya bahwasanya
mereka kemudian mengatur rencana siasat besar untuk menghancurkan Indonesia agar Indonesia ini hanya ada satu agama, Islam tak ada lagi di Indonesia dan yang ada hanya Kristen. Itu videonya ada, kalau ada yang bisa putar di sini saya akan kirim diputar sebagai bukti akurat bahwa memang mereka ini dalam hal ini Kristen ya berencana kemudian untuk menghapuskan Islam di Nusantara ini, di Indonesia. Jadi yang terindikasi nantinya kemudian ingin keluar bersama dengan mereka Lina Tidak Jaya, karena Lina Tidak Jaya ini kan sudah panggilan kedua, dan semoga aja ada jemputan paksa langsung ya. Kemudian si RK, kemudian si Kiamat, lalu si Agatha, kemudian siapa lagi? Teman-teman dia ini yang ya, si CP itu diantaranya yang terindikasi nantinya akan berkongkong-kongko di luar negeri. Mereka akan bikin base camp di luar untuk menyusun rencana menghapuskan Islam di negara kita ini. Videonya ada ya teman-teman. Kalau ada yang bisa putar saya kirimkan. Mudah-mudahan ini kita bisa jadikan sebagai acuan bahwa apologet Islam, apakah yang berafiliasi dengan API atau apologet Islam yang berdiri sendiri, satu sama lain harus saling menguatkan dan merapatkan barisan demi menjaga NKRI agar tetap menjadi negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang Maha Tiga ya, tetapi tetap esa, yaitu Allah sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik yang kita cintai ini. Jadi kalau ada teman yang ingin memutarkan, Dinda Rosi bisa buka kamera nggak biar saya kirim? Bisa Bang. Bisa ya? Tapi kamera belakang ya. Saya kirim kemana ini videonya? Ke nomor aku. Apa Bang Ardiansa juga boleh tuh. Bisa. Oh Bang Roji, Bang Roji. Kirim ke grup. Oji bisa deh. Apa? Saya keluar dulu ya. Kirim ke grup aja. Oke. Di grup kayaknya sudah ada, Ji. Siap. Saya kirim. Buka dulu lagi Bang. Iya. Ada saya kirim barusan. Maaf Bunda, maaf masih menakkan listrik. Saya bisa. Siap. Ada saya ada monitor, cuman bagaimana cara imun ke saya ya? Ya kasih nomor ke Bang Juma nanti lah. Ninda Oji aja coba. Jadi saya menghimbau silakan. Kepada teman-teman saya semuanya, para pembela Islam dari rongrongan pendangkalan akidah para penghujat, untuk merapatkan barisan, terlepas kita ini dalam satu aliansi yang sama atau dalam organisasi yang sama, yayasan sama ataupun tidak, yang pasti kita harus merapatkan barisan untuk kemudian hancurkan negara yang kita cintai ini dengan menghapuskan Islam di Nusantara. Dan kalau ada upaya apa upaya mereka untuk menghapus Islam di negara yang kita cintai ini? Kira-kira menurut saudara, upaya apa yang bisa menghapuskan Islam di Indonesia ini? Ada nggak yang bisa bicara? Upaya apa yang kira-kira mereka para penghujat-penghujat Islam yang lari ke luar negeri ini yang akan mereka lakukan? Tindakan apa yang mereka lakukan sehingga Islam bisa dihapuskan di Nusantara, di mana semua roda pergerakan negara kita itu dijalankan oleh 87% umat Islam, mulai dari presidennya sampai ke bawah itu Islam, dan mereka berencana menghapuskan Islam di Indonesia ini. Kira-kira menurut saudara apa yang akan mereka lakukan? Nah ini kita dengarkan ya.
Silakan Dinda Oji. Pada kenyataan memang kita tidak bisa melakukan hal ini di Indonesia. Ya teman-teman ya, dan doakan saja Bang Edi dan saya masih sehat sampai beberapa tahun ke depan, sampai kita mempunyai generasi yang bisa menggantikan. Oji dibenarin, Dek, dibenarin biar maksimal kita dengarkan. Pakai suara aja Bang ya. Nanti tidak kelihatan wajahnya mereka. Oh siap. Generasi yang bisa menggantikan. Nanti dibilang kita buat sendiri kan gitu. Dibanding saya tentu saja. Ya karena kita nggak semuanya ada. Sebentar aja yang nampak mukanya mereka dengan poin-poin yang ini mereka sampaikan. Ya, itu THR, thank you. Thank you ya Pak ya, saya turunkan ya. Oke, Pak Paul ada yang mau disampaikan Pak Paul? Kayaknya Pak Paul kemarin udah gabung sama Erwin ya Pak? Erwin udah di sana. Suaranya agak kecil ya? Kayaknya bakal. Iya Bang, suara agak kecil. Nggak jelas, Bang Oji nggak jelas. Jadinya nanti bias, harus jelas. Kang Jan, ada soundcard Kang Jan. Diketahui oleh teman-teman. Baros, Ada soundcard. Oke, kirim ya. Cuman soundcardnya udah lama nggak dicas. Tapi orangnya sangat pintar ya. Bang, gimana Bang? Kemarin udah. Ya, ada soundcard kan Baros. Siapa yang punya soundcard nih? Soalnya suara satu lagi HP-nya kecil. Terus ada yang kirim mulut yang HP yang suaranya kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, saya ada WA Bang, kirim ke saya Bang. Tunggu Dinda. Ke nomor Excel ku ya. Siapa? Si Erik Tara HP butut. Ini penting untuk diketahui ya oleh teman-teman semua. Rencana-rencana busuk mereka itu tukar HP lagi bentar ya Bang. Udah Dinda, udah aku kirim. Oke Bang. So Erik, Baros diperbesar Baros. Iya, diputar ya ke teman-teman yang lain juga diputar. Komal-komal lain juga diputar biar semuanya pada tahu bahwa memang keberadaan kita itu bukan tanpa alasan gitu. Ya, ini yang belum dijawab oleh teman-teman sekalian. Kira-kira cara yang mereka akan gunakan untuk menghapus Islam di Nusantara, di Indonesia ini itu apa? Memecah belah umat Islam. Kalau memecah belah pun pasti giroh Islam itu akan tetap ada. Ketika kemudian ada yang mencoba untuk ini, untuk menghapuskan Islam di Indonesia. Kalau memecah belah itu kan sudah nampak perjuangan mereka dari dulu. Ini yang bahaya nih, ketika ada niatan menghapus sebuah agama di negara yang justru melindungi agama tersebut. Miring dan sebagainya, tapi
pada kenyataan memang kita tidak bisa melakukan hal ini di Indonesia, ya teman-teman ya. Dan doakan saja Bang Edis dan saya masih sehat sampai beberapa tahun ke depan, sampai kita mempunyai generasi-generasi yang bisa menggantikan Sofia, generasi-generasi yang bisa menggantikan Bang Edis yang jauh lebih hebat dibanding Bang Edis, jauh lebih hebat dibanding saya tentu saja, ya, karena kita nggak selamanya ada, teman-teman. Itu aja sih ya, selama Tuhan masih kasih kita nafas, kita harus terus memberitakan Injil, ya. Itu THR, thank you. Thank you ya Pak ya, saya turunkan ya. Oke, Pak Paul, ada yang mau disampaikan Pak Paul? Kayaknya Pak Paul kemarin udah gabung sama Erwin ya Pak. Erwin udah di sana Pak Paul. Kayaknya bakal digempur dari Amerika sama Eropa nih. Canda. Edwin. Kayaknya bakal Indonesia negeri penuhannya bakal digempur. Digempur dari Eropa, digempur dari Amerika. Mute-nya itu dibuka dulu Pak. Ya walaupun dengan ya masih ke mute suaranya nggak ada. Oke, ya si Edwin udah tinggal di Pastori sekarang. Jadi Edwin udah punya KTP Belanda sekarang, luar biasa. Cepat sekali kita ngurusnya ya, kompak semuanya. Ada beberapa juga datang nanti, ada beberapa apologet juga, beberapa dosen teologi juga sama kita, ada Yusak, ada nggak terkenal ya, tapi orangnya sangat pintar ya, sangat cerdas. Nanti akan gabung dengan kita bikin sekolah apologet ya di sini ya nanti. Dan juga ya ada beberapa orang ex muslim juga, tapi nanti karena masih dalam proses. Kalau yang sudah ada prosesnya baru beri saya sebut ya, sudah ada KTP, udah sih udah punya KTP. Boleh saya berarti bisa dibilang takbir gitu ya? Ya dong. Takbir lah, takbir. Yesus besar. Takbir, Yesus besar gitu. Apanya Yesus yang besar? Tapi ini luar biasa di pernyataannya si Sofia tuh tadi bilang kita nggak boleh tuh ya, kita nggak boleh saling serang sesama Kristen sekalipun kita berbeda. Makanya dari dulu saya selalu netral. Mau bilang oneness, mau dibilang Tritunggal, mau dibilang saya biontarian. Kenapa? Saya berusaha menjaga supaya netral dan jangan sampai kemudian orang-orang ini malah pergi dari kita. Kayak oneness kemarin terpaksa saya harus saya kapokin ya, karena udah kelewatan menurut saya si Samuel sama si temen-temennya itu ya. Sebenarnya dari dulu kita baik-baik aja sama orang oneness, cuman karena mereka terus omongannya juga keterlaluan, menyerang ya mau nggak mau kita membela diri. Tetap kita harus welcome dengan mereka. Kita welcome Pak Paul, kita menyayangi mereka. Datang kemari, saya mau omongin dia. Nggak, ini memang kelewatan kalau si Samuel ini. Mereka menyerang Pak Paul. Ya, saya mewakili mereka Tritunggal. Tapi memang ajaran mereka, doktrin mereka di luar Alkitabiah Pak Paul. Nggak bisa. Tuhan Yesus mengatakan beritakanlah tentang aku. Kalau itu Alkitabiah bukan tentang Yesus lagi, beritakan Pak Paul. Jangan membela dogma, saya nggak mau bicara dogma sekarang. Ya, saya nggak mau bicara dogma. Ya, sudah. Jadi ketika saya bersikap netral, dan sampai dituduh oneness, dituduh apa segala macam, saya nggak urusan ya, karena buat saya yang penting buahnya. Dan selalu saya menyarankan buahmu apa, buahmu apa. Kita debat, buahnya apa kalian itu, ya kan? Makanya saya bilang, kamu buah sakar, buah dada aja nggak ada, kamu mau sok-sokan nganggap orang lain sesat, jangan. Tapi yang paling penting buahnya apa. Sekarang kalau misalnya Sofia tuh gabung dengan Eti, saya harap sekarang bukan hanya berdebat, tetapi kita mau sama-sama membangun Indonesia. Kita akan terbuang dari Indonesia karena apa yang kita yakini. Ya, itulah sebabnya saya pertahankan. Kalau saya jelas, kalau saya mau tekad saya tetap beri makan Indonesia, ya kan. Nah, sekarang pun program kita kan diadopsi juga oleh Prabowo, ternyata sama, ya kan, bahwa kita beri makan. Sekarang buah yang lain apa? Kan nggak cuma memberi makan saja. Buahnya kita apa? Makanya paling penting itu buahnya. Dan saya yakin kalau kita nggak saling menyesatkan, nggak saling menyerang satu sama lain, saya yakin Indonesia dalam waktu dekat bisa dimenangkan bagi Tuhan. Dan pasti
Indonesia hanya bisa berjaya kemah di Palor Sinawi Tata Raja kalau sudah nggak ada Islam. Percaya saya, kalau sudah nggak ada Islam, karena Indonesia bangkrut, Nusantara bangkrut juga gara-gara Islam. Nah sekarang kalau kalian sudah punya mereka tadi ya bikin sekolah apologetik di Amerika segala macam, kita kembali dari Eropa, dari Amerika, bukan saja dengan apologetika, tetapi menurut saya juga kontribusi kita buat Indonesia juga penting ya, sangat penting ya. Itu saja, sekarang saya mesti ke bengkel. Terima kasih Sofiatul dan teman-teman yang lain, God bless you semuanya, sukses ya. God bless you. Yeah, thank you. God bless you too. Oke, thank you. Agak lain ya Pak Pol itu ya. Ada Bro Juni ya. Tensang itu agak lain. Kapan Juni? Agak lain Ngomong apa Jun? Buat teman-teman Udah mulai semua. ngantuk nih, kebanyakan teman-teman Kristen semua yang naik. Aduh, terus Ya, kenapa? ini Bu Sofi, mumpung ya kan. Sabarlah. Aku udah ngeliat ya bahwa dalam kelemahan Kristen itu ada. Ya, Fit, bentar, Fit. Jadi gini Bu Sofi, yang aku amatin ya kekristenan ini, kelemahannya kok standarnya sama dengan yang di RT 6 dalam pendidikan di sekolah tentang Kristen. Ya, agama Kristen pendidikannya kok sama standarnya gitu. Padahal Kristen itu dibangun di atas sejarah. Nah, mumpung ada Bu Sofi nih, aku yakin ya orang-orang yang di pendidikan buat anak-anak sekolah pasti ada yang dengar, termasuk yang di channelnya, mungkin di channelnya Bang Erben saat ini ya, yang di YouTube ya. Aku yakin ada gitu. Jadi mumpung lagi ini aku pengen gini loh. Sampai aku lihat ya, sekolah swasta pun pendidikan agama Kristen hanya tentang apa yang di dalam Alkitab. Sementara iman Kristen nggak bisa hanya sekedar Alkitab aja. Karena sejarah kekristenan itu sangatlah penting untuk keimanan juga. Karena Kristen bukan hanya dongeng. Ini loh yang aku pengen, teman-teman. Even pun yang udah jadi orang tua, itu kalau ada buku sejarah tentang Kristenan itu didik ke anak-anaknya gitu loh, teman-teman. Jadi nggak hanya cuman oh ini tentang Tuhan Yesus, ini ada di Alkitab. Terus ada yang berpikiran seperti ini, oh Tuhan kita sama ternyata, cuma jalannya aja yang beda. No. Kalau anak-anak di sekolah ada sejarah kekristenan yang dipegang, ya temennya yang beda iman pun lihat sejarah kekristenan dan dia bisa tertarik sampai dia bertanya-tanya sendiri, agama aku ada nggak ya sejarahnya? Ini loh, mungkin aku udah sering ngomong kayak gini, cuman nggak di sini gitu. Mumpung Bu Sofi banyak pendengarnya ya, maaf teman-teman. Jadi apa yang aku pikirin ribuan. Ya, ini masih aku bilang masih ini Bu Sofi merendah aja ini jadi ini aku. Jadi gini loh teman-teman, intinya kita nggak boleh lepas dari sejarah kekristenan, ya. Justru karena ini apologet, pendidikan itu seharusnya bekerja sama dengan pihak gereja gitu loh, supaya membangun lagi iman gitu loh. Urusan sekolah bukan urusan apologet, no, nggak gitu teman-teman. Buang dogma yang memisah-misahkan itu, enggak. Ini tentang keselamatan. Nggak bisa hanya pendidikan sekolah, nggak bisa. Kenapa saya ngantuk? Karena ini udah jam 2 pagi teman-teman ya. Jadi jangan salah gitu aja Bu Sofi. Bu Sofi terakhir ya, aku mau bicara ya Bu Sofi ya tentang Pak Polsyang tadi. Mohon maaf ya Pak Polsyang, saya dukung apa teman-teman. Oke. Pak Polsyang saya dukung apa yang dilakukan Pak Polsyang ya, Bu Sofi di dengan caranya jualan negeri masing-masing. sebentar Bu, jualan negeri. Tapi namun demikian ya sekolah itu bagus, sekolah apologet dan sebagainya bagus. Tapi yang penting jangan menyakiti kami, saya Pak Erben dan teman-teman yang lain yang sudah menginisiasi melawan bidat, sudah berdarah-darah ya. Tapi jangan dimentahkan ini. Jangan sampai juga nanti Berhenti bang.
Teman-teman di bawah udah bosan katanya mendengarnya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang, di mana Bang pergerakan Bang selanjutnya kita nih Bang? Jadi pada intinya video ini kalau dihabiskan sampai selesai ya, itu menceritakan bagaimana mereka para penghujat ini itu berkongko-kongko di luar negeri, lalu menyusun rencana untuk menghapuskan Islam di Indonesia. Itu yang muncul di video itu. Nah, kenapa ini saya minta untuk ditayangkan, supaya kita umat Islam ini tidak menyalahkan akan keberadaan API, bahwa memang apologet Islam itu dibutuhkan karena adanya serangan-serangan yang bukan hanya dari penghujat yang ada di Indonesia, tetapi mereka yang lari ke luar negeri juga itu menyusun rencana, dan itu bukan rencana kecil, itu adalah rencana besar. Terlepas mereka sukses ataupun tidak, tentu kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini harus kemudian mengantisipasi supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada sesuatu yang bisa merusak kemudian kedaulatan negara yang kita cintai ini, supaya tidak ada gejolak yang bernuansa sara. Maka hal-hal yang seperti ini yang mereka rencanakan itu kita harus antisipasi dari awal. Harus kita antisipasi dari awal. Jangan terjadi masa-masa seperti bagaimana pada saat Nusantara kita ini dijajah. Tiba-tiba saja ada masuk penjajah yang menyusupi kemudian berbagai macam lini, seperti bisnis, perekonomian, dan seterusnya. Untuk itulah kemudian ya, saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia menyampaikan kepada saudara-saudara apologet, baik itu yang ada di API atau yang ada di luar API, bahwa kita harus kemudian berhati-hati. Karena ini bukan hanya isu, tetapi ini niatan yang memang mereka sengaja. Apakah itu tujuannya untuk menarik donatur dari kalangan mereka sendiri, untuk mereka nikmati sendiri, atau memang betul-betul menarik donatur untuk melakukan satu gerakan bagaimana mereka bisa menghantam umat Islam di Nusantara ini, di negara yang kita cintai ini. Jadi kita tidak bisa kemudian membiarkan mereka begitu saja melakukan satu rencana atau susunan-susunan strategi untuk menghancurkan Islam, tetapi kita harus kemudian satu sama lain bahu-membahu untuk mengantisipasi ya adanya niatan-niatan yang tidak baik. Kenapa? Karena dengan menghilangkan umat Islam di Indonesia ini, itu sama halnya mereka punya niatan ingin menghancurkan negara ini. Karena kita di sini 87%, hampir seluruh umat Islam yang memegang peranan ya di lini yang sangat-sangat krusial, ini lini yang vital di negara kita. Jadi kapan ada gebrakan menghancurkan sebuah ideologi di Nusantara ini, itu sama halnya mengganggu persatuan, mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Karena dengan adanya agama yang ada di Indonesia ini kemudian disatukan dalam tekad bagaimana membangun negara yang kita cintai ini, menandakan bahwa negara kita ini memang negara yang punya Tuhan, negara yang berasaskan terhadap ketuhanan. Nah, kalau agama Islam yang mereka niatkan untuk mereka hapuskan, ya artinya sama halnya dia ingin menghapuskan negara yang kita cintai ini. Saya katakan seperti itu. Untuk itulah kemudian apapun ceritanya, seperti apapun rencana mereka, kita harus menjaga keutuhan negara kita ini. Kita harus menjaga persatuan negara kita ini. Mereka yang oknum-oknum ini ya harus kita antisipasi, kita harus mewanti-wanti pergerakan mereka. Karena tadi yang disebut siapa, Prof. Metatroni itu, si Edwin ini, katanya sementara ngurus KTP di Belanda, dan katanya udah hampir selesai, dan itu sangat mudah. Memberikan sinyal kepada penghujat-penghujat lain untuk kabur, meninggalkan Indonesia, lalu membentuk barisan di luar
dan mengambil aksi atau melakukan aksi atau gerakan atau tindakan, baik itu yang nampak di permukaan ataupun secara sembunyi-sembunyi, yang tujuannya untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Dan tentu hal ini tidak bisa kita biarkan. Untuk itu, apa yang menjadi visi misi kita selama ini, menjaga kemudian gerakan pendangkalan akidah, agar supaya anak-anak muda kita itu tidak mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan non-muslim di luar sana yang ingin umat Islam itu murtad, itu tetap harus kita galakkan. Kita harus semakin solid, semakin kuat kerjasama satu sama yang lain untuk menjaga umat ini, menjaga negara ini dari rongrongan luar yang mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan ideologi atau apapun itu. Yang intinya kemudian adalah saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga persatuan, keutuhan negara yang kita cintai ini. Kita pertahankan negara ini untuk tetap bersatu, negara yang majemuk, negara yang menghargai, negara yang kemudian sangat mementingkan adanya toleransi antar pemeluk agama di dalamnya, yaitu rakyat Indonesia. Saya kira begitu untuk sementara, silakan. Silakan Bang Glenn untuk perwakilan dari divisi hukum. Nanti boleh dilanjut videonya ya, dilanjut aja kalau misalnya ini dilanjut lagi sepotong-sepotong 3 menit atau 5 menit seperti itu, supaya tuntas apa rencana mereka ini. Silakan. Dilanjut lagi aja ya, Bang Erik. Bang Erik. Nah, oke Bang Glenn, silakan Bang Glenn kalau mau nambahin Bang Juma itu dari segi hukum itu gimana? Orang yang di pendidikan buat anak-anak sekolah pasti ada yang dengar, termasuk yang di channelnya, mungkin di channelnya Bang Erben saat ini ya, yang di YouTube ya. Aku yakin ada gitu. Jadi mumpung lagi ini, aku pengen gini loh. Sampai aku lihat ya, sekolah swasta pun pendidikan agama Kristen hanya tentang apa yang di dalam Alkitab. Sementara iman Kristen nggak bisa hanya sekedar Alkitab aja. Karena sejarah kekristenan itu sangatlah penting untuk keimanan juga. Karena Kristen bukan hanya dongeng. Ini loh yang aku pengen, teman-teman. Even pun yang udah jadi orang tua, itu kalau ada buku sejarah tentang Kristenan, itu didik ke anak-anaknya gitu loh, teman-teman. Jadi nggak hanya cuman, oh ini tentang Tuhan Yesus nih ada di Alkitab. Terus ada yang berpikiran seperti ini, oh Tuhan kita sama ternyata. Mawar, nanti aku nggak tahu mbak. Cuma jalannya aja yang beda. Satu orang satu mawar. No. Izin. Kalau anak-anak di sekolah ada sejarah kekristenan yang dipegang, ya temennya yang beda iman pun lihat sejarah kekristenan dan dia bisa tertarik. Sampai dia bertanya-tanya sendiri, agama aku ada nggak ya sejarahnya? Ini loh, mungkin aku udah sering ngomong kayak gini, cuman nggak di sini gitu. Mumpung Bu Sofi banyak pendengarnya ya, maaf teman-teman. Jadi apa yang aku pikirin? Seribuan. Ya, ini masih aku bilang masih ini Bu Sofi merendah aja ini jadi ini aku. Jadi gini loh teman-teman. Intinya kita nggak boleh lepas dari sejarah kekristenan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru karena ini apologet, pendidikan itu harusnya seharusnya bekerja sama dengan pihak gereja gitu loh, supaya membangun lagi iman gitu loh. Urusan sekolah bukan urusan apologet, no, nggak gitu teman-teman. Buang dogma yang memisah-misahkan itu, enggak. Itu udah diputer tadi. Ini tentang keselamatan. Bang Erik, nggak bisa hanya pendidikan sekolah, nggak bisa. Stop. Udah diputer tadi, udah. Stop dulu. Udah. Yang kita butuhkan sekarang tanggapan dari teman-teman gimana? Bukan disetel ulang videonya, alamak. Belum lah. Katanya disambung kata Bang Zuma. Ya, belum nonton. Ya, tanggapan dulu dari teman-teman gimana? Itu ngulang lagi tuh, aduh. Disambung, diterusin gitu Bang Ardi. Sambungan Bang. Itu ngulang itu, bukan nyambung. Ngulang itu berarti sampai juga nanti apa hasil dari sekolah itu keluarnya itu aja Bu Sofi. Thank you.
Iya. Setuju. Oke, silakan. Ngomong aku. Udah. Ayo lanjut. Siapa lagi yang mau ngomong? Pak Upit, Bu Sofi udah kasihan tuh, udah ngantuk, dia biar gantian nih. Silakan Pak Upit, ya. Apa yang disampaikan? Ya sih, saya jujur pengen juga tuh aku tuh Bu Sofi pindah ke Amerika, karena kan saya juga pengen jadi apologet muda sih, ngikutin jejak Bu Sofi. Karena kan saya juga udah pernah on cam dan bahkan pernah debat offline sama beberapa anggota kayaknya API. Pemburit nih kayaknya. Jadi suaranya pemburit. Oh sorry, tadi belum dinyalain ya. Ya jadi teman-teman semua itu nggak harus ngikutin kami ya. Tapi Anda bergumul masing-masing, Anda berdoa. Kalau memang itu jalannya Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan. Oke, gitu aja Pak Ovid. Ya makasih ya Bu Sofi. Nah, kan saya juga pengen jadi apologet. Tadi kan saya dulu kan sempat nggak semangat lagi sama firman Tuhan, tapi sekarang saya jadi tumbuh lagi untuk mengerti firman Tuhan dan ingin memberitakan Injil lagi. Oke, silakan gantian ya Pak Ovid ya. Ya, makasih banyak ya Bu Sofi. Saya izin turun ya. Oke. Bu Cici, ada yang mau disampaikan? Iya, kami semua pada kaget loh, Bu Sofi ini pada on. Enggak, saya sudah lama kan merencanakan ini, sudah cukup lama. Oh, sudah ya. Sebenarnya gini, saya mau bilang, pada mungkin sering sekali saya ngomong, sebenarnya menjadi apologet itu tidaklah gampang. Satu, kita harus menguasai sangat materi. Kedua, kita harus berhati-hati dalam berbicara, gitu ya. Banyak yang anak-anak apologet itu banyak menggampangkan sesuatu tanpa dipikir panjang. Ya, seperti Bu Angga itu sebenarnya kok kita bilang ya, dia nggak sembarangan juga dia dalam berbicara, dalam memberikan argumentasi kepada teman-teman supaya mereka juga tidak tersesat, gitu kan. Makanya saya selalu bilang berhati-hatilah dalam berargumentasi, karena yang kita berikan ini adalah umat minoritas untuk mayoritas ya Bu ya. Makanya saya bilang kuasai dulu materinya kalau mau jadi apologet. Karena 1 hari 2 hari itu tidaklah gampang, itu butuh berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Di menit keberapa dia Bang? Sama kayak si Bu ini bilang gini, iya kita harus dari SD itu harus mempelajari sejarah. Semua jadi jangan ulang-ulang orang yang suka simple gitu loh. Saya cuma mau menambahkan, saya mungkin akan lebih banyak memfokuskan diri dalam hal itu, dalam menjawab siang apologet Kristen Indonesia ini untuk Indonesia bagi Oke, untuk kawan-kawan nanti misalkan ada kelanjutannya ya, tonton aja video-videonya Bang Juma ya. Nah ini kita akan memberikan tanggapan ini dari segi hukum seperti apa, dari segi itu gimana. Oke, silakan Bang Glenn, dari segi hukum itu gimana Bang Glenn? Dari divisi hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Glenn. Secara hukum. Ya, saya cuma punya waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 menit aja. Ini sih cuma mau ngomong begini, bahwa itu sudah bisa kita duga ada rencana untuk menggulingkan ideologi negara. Kita bisa duga itu. Suaranya kecil Bang Glenn. Aduh gimana sebentar ya. Udah kedengaran? Halo? Dengar tapi harus dideketin kupingnya gitu. Oh kecil ya? Iya kecil. Ya udah dulu. Lanjut yang lain dulu, saya ganti gadget dulu, Udah. Bang Hari berangkat, Bang Hari dari Sekum. Bang Hari silakan tanggapanin, nanti Bang Glenn naik lagi. Siapa? Ya situ. Saya. Silakan beri tanggapan sebagai Sekum itu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Guru Unda Zuma. Assalamualaikum teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti ayat yang sering dikutip oleh Guru Unda Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lanjut yang lain.
Oke, singkat, padat dan jelas. Silakan Kang Jan. Silakan untuk ya, jadi begini, izin ya. Ini perspektif personal. Jadi tadi sudah terlihat secara vulgar bagaimana niatan-niatan busuk gitu. Nah, pertahanan yang paling baik itu menyerang gitu. Aduh, ada anak, bentar. Oke, siap, izin ya. Jadi pertahanan yang paling baik itu menyerang, dan penyerangan kita itu sebetulnya penyerangan yang nggak usah penyerangan kita lagi apa ya, sesuatu yang tidak direka-reka. Kita lihat secara permukaan, mereka sendiri sudah terpecah belah. Bagaimana si Paul Zong dia dikonfrontasi terkait ideologinya oleh Sofiatul, dan itu yang harus kita kemukakan. Jadi apapun narasi kita, saya kira kita bisa mulai dengan membuat mereka itu eksklusif dari kekristenan. Mereka ini bukan orang-orang Kristen Indonesia yang normal, mereka ini ekstremis, Kristen ekstremis. Jadi ketika melihat Paul Zong, melihat orang-orang buron-buronan tadi itu, mereka adalah Kristen ekstremis. Jangan sampai mereka bersenyawa dengan kekristenan. Mereka itu eksklusif, tersendiri, include. Jadi orang ketika melihat mereka adalah orang-orang yang jahat gitu. Dan ternyata terbuktikan begitu. Dan siapapun nanti yang mengikuti mereka berarti sedang mengikuti kejahatan. Nah, daripada kita tetap harus tidak berpecah belah itu apa? Memupuk kebersamaan gitu. Dan itu memang defaultnya kita. Di waktu yang bersamaan, default mereka pun kita expose bahwa mereka itu berpecah belah. Jadi jangan sangka mereka itu tidak berpecah belah. Jadi mereka itu sendiri. Orang-orang itu orang-orang jahat sendiri, makanya mereka ngungsi kan. Nah, mereka ngungsi keluar kan. Kalau tidak ngungsi ngapain juga? Kalau baik ngapain juga ngungsi kan? Akhirnya ada. Nah, poin pertama adalah eksklusifkan mereka dari kekristenan. Siapapun yang mengikuti mereka, berarti mereka bukan Kristen Indonesia. Ingin buat kejahatan, makar di negara Indonesia. Jadi kita tandai satu-satu, dan ini harusnya kalau sudah terbentuk begini, harusnya aparat mulai bertindak dengan lebih intens gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, isu-isu terkait orang-orang ini, orang-orang ekstremis Kristen ini harusnya sudah diangkat ke yang lebih birokratif gitu. Jadi para birokrat kita itu, para pejabat kita harus mulai aware. Bapak-bapak penegak hukum kita sudah mulai aware bagaimana ada orang-orang yang ekstremis yang mulai ingin menggerogoti, bahkan sudah menggerogoti kebersamaan di negara Indonesia ini. Saya banyak diskusi dengan orang-orang Kristen, saya kira kita semua dan bersaudara gitu. Tapi karena mereka inilah kehidupan kita jadi kacau, dan terbukti secara vulgar mereka mempublikasikan, bahkan terlihat dengan jelas niatan buruk mereka. Itu dua poin. Pertama, eksklusifkan mereka. Yang kedua, para ekstremis ini diangkatlah supaya mereka benar-benar dicap buruk bahkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri gitu. 2 poin dulu Bang Ozi, nanti lanjut lagi setelah kepikiran. Iya, makasih Bang Chan. Silakan Rick, beri tanggapannya Rick, itu gimana? Silakan. Siapa? Bang Erik dong, Bang Erik. Situ mau nambahin lagi. Ya, aku nambahin dikit ya. Yap. Masya Allah, luar biasa paparan dari Kang Chan. Tapi begini teman-teman, Wallahi dalam hati saya ya, mereka itu akan terpecah belah sendiri sebenarnya. Apapun mau berkumpul dari denom manapun, mau mereka satukan, percaya sama saya, terpecah mereka, terpecah. Nggak akan ada yang namanya saling membidatkan tuh kumpul jadi satu, nggak ada itu. Ada ceritanya itu. Yang satu menganggap bidat, yang satu saya yang paling benar, kau salah, kau bukan pengikut Kristus, saya pengikut Kristus. Nggak akan ada ceritanya di situ. Mereka bersatu. Oke, kita sesama Kristen kita harus bersatu. Alamak, itu bualan, itu membual itu. Nggak ada ceritanya gitu. Apa buktinya? Coba cek. Selama di TikTok, pernah nggak kalian melihat Oneness gabung sama JO untuk menyerang Islam? Pernah nggak kalian lihat gitu? Nggak akan ada, pernah. Nggak akan. Mereka Oneness gabung sama JO untuk diskusi dengan Islam. Ada nggak? Nggak ada.
Tapi kalau kami umat Islam, coba mau dari Muhammadiyah, mau dari NU, mau dari manapun juga, kami di sini bersatu membawa nama Islam. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDII, bukan Persis, bukan. Tetapi inna dina indallahil Islam. Islam kami. Makanya kami bersatu. Makanya kami nggak ada tuh ketika kita diskusi sama Oten, terus teman kami ada yang tanya gini, Aki, antum dari Muhammadiyah apa NU? Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada teman-teman, nggak ada. Tapi kalau mereka pasti ditanya, wah ini bidat ini pasti saling membidatkan. Tenang teman-teman, ajaran dari Tuhan tidak akan pernah salah. Ya, jalan dari Tuhan tidak akan pernah salah. Itu aja dari saya, mohon maaf kalau kepanjangan. Lanjut, saya kembalikan kepada Ustazah Rozi. Silakan Ustazah Rozi. Siap. Silakan Ustazah. Siap tante Kandarip. Oke, silakan Bang Erik, kalau mau nambahin siapa? Bang Slow Profil ada mau menambahkan? Izin Baros, nanti nunggu si Bang Glenn itu bakal dihukum api. Kafir jangan dinaikin dulu aja gitu. Oh ini King Richard ntar turunin ya? Tanya dulu King Richard kafir nggak? King, lu kafir nggak? Kafir dia, Bang Ardi. Bentar dong, dari kekristenan sejati. Cuy. Yang Slow. Oke, silakan Bang Erik atau masuk ke profil atau DRSL atau kita balik lagi ke guru kita ini Bang Juma. Silakan abangku, guruku. Ada yang mau menanggapi? Lagi? Erik. Oke ya, saya sedikit aja ya nambahin ya sebelum balik lagi ke guru-guru kita ya. Ini udah masuk bahasanya ya. Udah ada niatan kejahatan bersama atau sistematis. Nah ini udah masuk ke delik ini. Makanya kan mereka itu nggak bakalan berani masuk ke Indonesia karena ini adalah suatu perencanaan kejahatan. Nanti dari segi hukum dan dari pasal-pasalnya mungkin dari Bang Glenn gitu. Kita nunggu komando dari Bang Glenn sebagai divisi hukum. Tapi kalau menurut pengetahuan saya tentang hukum, nah ini udah masuk delik sebenarnya. Makanya untuk kawan-kawan jangan sampai kepancing emosi gitu. Kita adalah negara hukum, kita akan menghormati hukum seperti apa. Gitu aja sih. Jangan main hakim sendiri. Lanjut Bang Erik, lanjut. Silakan. Bang Oji, kan mereka ini di luar biasanya kan, di luar mainstream Kristen di Indonesia. Mainstream Kristen di Indonesia, mereka diam di Indonesia, berpolemik masih diam di Indonesia, diskusi diam di Indonesia, diamnya pun diam di Indonesia. Jadi mereka ini karena di luar dari mainstream, mereka ekstrim. Jadi kita bisa menyebut mereka Kristen ekstrim sepertinya ya. Kristen ekstrim nih, mereka nih, golongan Kristen ekstrim, ekstremis Kristen. Siapa tadi? Kita lihat kan nama-namanya kan, wajah-wajahnya, itulah Kristen ekstrim gitu, ya. Menurut saya. Itu sebenarnya kita bisa dari segi penangkapan itu bisa, misalkan sudah di blacklist dari Kementerian Imigrasi. Penangkapan urusan yang lain, penamaan dulu. Oh penamaan. Kalau ekstremis, kalau saya ngelihat misalnya tuh Pak Budi Asali, Kristen juga, tapi dia tidak ekstremis, dia bagus, dia berani diskusi dengan baik, dengan punya martabat, dengan punya integritas, itu Kristen. Tapi kalau mereka kan ekstrim, di luar mainstream kan, Kristen ekstrim, ekstremis Kristen atau Kristen ekstrim, itulah. Ini DRSL ini kayaknya kafir juga nih. Ya udah kalau kafir turunin aja, dan bagi aja ke guru kita itu. Coba kita sapa dulu Bang DRSL. Selamat siang. Oh iya, turun aja ya. Dari tadi tuh guru. Kalau udah. Silakan abangku, guruku Bang Juma. Mau menambahkan lagi? Bang Slow kali mau menambahkan Bang Slow. Teman-teman belajar speak up, saya kira termasuk saya juga sama. Coba lihat gini ya, izin ya teman-teman ya, izin ya, mohon maaf ya, izin sekali. Ini sebagai review buat kita.
Coba nak tadi ketika si siapa itu si Sofiato si Sofiato mempersilahkan orang-orang Kristen speak up, mereka speak up walaupun isinya kosong gitu ya, tapi mereka ada keinginan untuk speak up. Nah ini salah satu yang jadi pelajaran buat kita pun harus belajar untuk speak up gitu. Saya kira banyak semua yang dalam unek-unek di kepalanya gitu, mungkin penyampaian dan lain, tapi kita harus belajar mengutarakan speak up. Speak up itu apa ya Bang Ardi ya? Muncul inilah mengutarakan memunculkanlah gitu ya. Nah munculkanlah semua yang mengutarakannya gitu. Kenapa? Sekalipun pendapatnya nanti ditolak, selagi pendapatnya itu mungkin biasa dan lain-lain, bisa jadi ada nilai-nilai yang bisa diambil oleh guru-guru kita di atas gitu. Di dalamnya ada saripati yang bisa diambil. Nah, kita harus belajar untuk speak up. Dan teman-teman yang lain kan tadi si Ovid dan lain-lain kan walaupun di stop oleh orang atas kan, kita harus belajar speak up. Silakan Bang Slow. Itu kalau kayak seperti logika itu yang menyediakan komalnya untuk penginjilan itu gimana? Oh, nggak masalah sih untuk penginjilan kan. Kalau buat penginjilan doang ya, tidak ada niatan untuk kejahatan atau kebencian atau ujaran kebencian, itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya termasuk kafir juga dia. Iya, berarti dia ikut kelompok situ dong. Nanti itu ada guru kita tuh Bang Juma yang akan menjelaskan nanti. Ayo Ustadz Miftah naik. Nah, silakan Ustadz Miftah. Nih guru saya juga nih. Mana nih Ustadz Miftah? Udah aku tarik. Jambak aja Mbak Udah. Oh. Mana Kang Jan, ada mau nambahkan lagi? Cayu. Nih Bang Adiansa. Ya, silakan Ustaz Miftah. Silakan Ustaz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu sebetulnya harus bersyukur ya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya, Ustadz Miftah kan tadi nggak nonton videonya, jadi mau nanggapin juga nggak tahu lah. Kebetulan ini scroll langsung ini masuk, jadi nggak. Bang Zuma lagi nih, lanjut, namanya. Lagi sholat. Ya udah, silakan siapa? Apa mau diterusin videonya biar nggak penasaran? Yang Erik monitor, ya. Yang Erik. Apa ya? Video apa itu? Halo, selamat siang saudara-saudaraku. Sejak kapan kau jadi saudaraku? Oke, gimana Richard? Itu para ekstremis yang ada di luar negeri tuh ingin menghancurkan. Iya, gitu dong. Kristen ekstrim tuh gimana tuh? Betul, jadi beda dong Kristen ekstrim dengan Kristen sejati. Iya, contohnya ini gue kasih contoh Sofiato, tadi Erben. Si Jong, itu kan ekstremis itu, udah ekstremis itu ada pernyataan ekstrim ya. Ya, jadi tadi aku udah mendengar rekamannya, ya kan. Jadi kami ini Kristen yang nggak tahu apa-apa, yang nggak mau ribut-ribut, jangan dibikin lanjutin lah ya. Lanjutin lah ya sama seperti mereka ya. Jadi kami nggak mau ngomong kalau nggak tahu apa. Melas sekali tuh ngomongnya. Dengar dulu, kasih dong. Paling lo ngomong apa? Ya kan. Jadi saudaraku jangan digeneralisir Kristen semua begitu ya, tolong ya. Jadi terpisah. Kami Kristen sejati itu tidak menghujat, tidak menghina, ya kan? Tidak menafsir-nafsirkan kitab orang. Tapi kau donasi sama dia. Kenapa? Tapi kau donasi sama dia. Tidak ada itu. Pokoknya Kristen sejati itu mengajarkan hukum sanksi. Iya. Yang gue tanya gini Richard, tanggapan lu bagaimana dengan ekstremis kayak mereka itu? Gimana tanggapan lu? Oke, tanggapan aku itu bukan Kristen itu. Bukan Kristen ya. Jelas ya, bukan Kristen ya. Kalau mau laporin aja. Jadi jangan kami Kristen yang tidak tahu, yang Kristen yang baik-baik nanti terbawa-bawa. Ya. Jadi kalau aku suka dilaporin aja. Lebih begitu, lebih aman, lebih bagus seperti itu. Biar kita ini NKRI aman Pak ya. Jangan apa istilahnya ya, ribut-ribut lah seperti di negara lain ya, di Timur Tengah atau di mana gitu kan. Bukan cari-cari aman.
Aku bicara sebagai Kristen yang mengajarkan hukum kasih loh. Oh gitu. Mereka Itu yang ngajak ribut di Belanda, kok jadi Timur Tengah, kok ini di Belanda itu dia. Nah, iya, Lagi buat KTP Belanda yang ngajak ribut. Pokoknya ya itulah, dilaporin aja. Kalau aku setuju aja, laporin aja. Di situ kan. Mereka masuk surga nggak, Richard? Mereka masuk surga nggak? Jelas Yesus berkata ya, kasihilah sesamamu. Bukan, mereka yang ekstrim. Kristen ekstrim masuk surga nggak? Ya sama dengan teroris-teroris itu, masuk surga nggak itu? Mereka kan? Enggak. Masuk neraka kan? Kesian. Jadi begitu, saudaraku. Jadi Yesus jelas berkata, banyak orang yang akan mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku menyiarkan Richard, setuju nggak mereka ekstrim? Richard, Richard, woi, setuju nggak mereka ekstrim? Kristen ekstrim? Richard. Bentar dong. Setuju nggak mereka itu Kristen ekstrim? Nggak ada yang nanya itu. Ekstrim tidak. Oke, di mana ekstrimnya? Kalau Oke, di mana ekstrimnya? Dengar ya, aku kasih tahu sebentar, Kucang. Kalau aku ngomong, kalau menghujat, menghina, menafsirkan agama orang itu apa enggak kebangatan itu? Ya. Jadi Kristen itu tidak ada seperti itu. Jadi di luar Kristen itu. Jelas ya. Berarti mereka itu di luar Kristen, Pak ya. Nah, jadi di luar Kristen, walaupun mereka membawa Tuhan, aku membela engkau. Saya kira kokoh, saya kira bersatu, ternyata saling aku tidak mengenal engkau. Lihat. Jelas berpecah belah. Ajaran macam apa berpecah belah kayak gini? Lihat nih. Bukan terpecah belah. Kristen sejati itu. Jadi kamu bersatu dengan dia. Jadi kamu bersatu dengan mereka. Oh ampun, aku sudah bilang kalau sudah menghina, menghujat sesembahan orang, menafsirkan kitab orang, itu bukan ajaran kasih, itu bukan ajaran Kristen. Jadi kalau berencana menghancurkan agama orang, laporin, silakan. Oh gitu ya. Ya, jadi kami Kristen yang tidak tahu apa-apa, tidak tersangkut ya. Kristen itu menghujat Tuhannya Yesus. Kristen tidak ada begitu ya. Jadi gitu saudaraku, oke? Jadi itu Kristen ekstrim, Kristen bukan Kristen sejati. Setuju? Oke, sip. Jadi gitu saudaraku. Udah. Sekarang boleh turun ya, turun. Dah, Kristen ekstrim. Sepakat ya, Kristen banyak tuh. Sekarang ada Kristen ekstrim, ekstremis Kristen. Sorry teman-teman, tadi ada tamu tiba-tiba. Masya Allah, maafkan diriku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kehidupan? Masih. Barusan ada anjing gila. Beruntung aja datang. Iya. Masih pada semangat masih. Alhamdulillah, insyaallah. Masih dong. Masya Allah. Ya sudah, ayo. Mana pasiennya? Tadi ada Bang Glenn. Oke, silakan. Nah, Bang Glenn tadi lagi betulin mic abangku. Bang Andre, siap. selamat malam. Selamat sore. Sore ya? Bang Andre, Muslim Kristen? Ya, yang lain boleh duduk ya sambil ngopi untuk nunggu buka puasa. Biarkan coba yang Kristen mejanya dihadapkan ke saya. Silakan. Saudara Andre, selamat malam. Bang Andre, monitor Bang Andre. Puasa dia, lapar kayaknya. Masya Allah. Izin dibawa dulu ya Bang Andre ya. Terima kasih.